pada saat kita akan memilih jumlah dan tenor pinjaman. Dan kalau sudah seperti ini itu biasanya nggak bisa diklik sama sekali. Ketika sudah selesai pengajuan dan dicek di status order itu keterangannya adalah data awal diterima. Nah, kalau pinjaman di ACC itu dari proses data awal diterima itu nggak lama ya teman-teman. Kurang dari 1 menit statusnya sudah akan berubah seperti ini. Permasalahan selanjutnya adalah masalah kode OTP yang tidak valid pada saat sign kontrak pinjaman. Nah, jadi begini ya teman-teman, kalau misalkan pengajuan kalian itu disetujui, itu pasti akan ada notifikasi seperti ini. Dan kita akan diminta memasukkan ulang kode OTP lagi. Dan pasti ketika kita memasukkan kode OTP-nya, hasilnya tidak akan valid, meskipun kita sudah benar memasukkan kodenya. Kenapa bisa seperti ini? Berarti statusnya memang belum tertandatangani. Dan kalian langsung saja eksekusi tanda tangannya di aplikasi Privy ID tanpa harus masuk ke aplikasi Bah Pradana. Buat kalian para pengguna Bah Pradana, baik yang sudah di ACC maupun yang sekarang ini sedang berjuang untuk di ACC, saya akan membahas beberapa permasalahan yang sering terjadi di aplikasi Bah Mobile dan yang paling banyak ditanyakan di kolom komentar video sebelumnya terkait produk pinjaman Bah Pradana. Dan di video kali ini saya akan mencoba memberikan beberapa solusi terkait permasalahan tersebut. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi masalah pertama yang sering dihadapi oleh para pengguna Bah Pradana, terutama kalian yang baru mau mengajukan atau pengajuan ulang. Pada tahapan awal tampilannya seperti ini pada saat kita akan memilih jumlah dan tenor pinjaman. Dan kalau sudah seperti ini itu biasanya nggak bisa diklik sama sekali. Nah, kalau kalian mengalami permasalahan seperti ini bukan dari handphone kalian ya teman-teman, atau jaringan internet yang kalian gunakan. Tapi pada saat kalian mengajukan pinjaman itu memang aplikasinya sedang mengalami pembaharuan sistem. Dan masalah seperti ini sering sekali terjadi atau dialami oleh para pengguna Bah Pradana. Solusinya kalau kalian mengalami masalah seperti ini, kalian tunggu saja sampai aplikasinya normal kembali, karena hal seperti ini sangat wajar dan sering terjadi. Permasalahan selanjutnya yang sering terjadi adalah transaksi atau pengajuan pinjaman dibatalkan. Buat kalian yang menonton video ini pasti banyak yang sudah mengalami hal seperti ini. Ketika sudah selesai pengajuan dan dicek di status order itu keterangannya adalah data awal diterima. Nah, kalau pinjaman di ACC itu dari proses data awal diterima itu nggak lama ya teman-teman. Kurang dari 1 menit statusnya sudah akan berubah seperti ini. Kalau lebih dari 1 menit status ordernya masih sama seperti ini, data awal diterima, kemungkinan besar pengajuan kalian itu dibatalkan oleh sistem. Dan kalian harus menunggu sampai status order kalian itu benar-benar dibatalkan, baru kalian bisa mengajukan ulang. Nah, buat yang sudah ketolak pada saat pengajuan Bah Pradana, sekarang itu harus menunggu kurang lebih 1 minggu untuk bisa pengajuan ulang. Jadi tidak bisa di spam seperti dulu. Kalau dulu kan bisa, misalkan ditolak langsung bisa pengajuan ulang. Tapi kalau sekarang itu tidak bisa. Permasalahan selanjutnya adalah masalah kode OTP yang tidak valid pada saat sign kontrak pinjaman. Nah, jadi begini ya teman-teman, kalau misalkan pengajuan kalian itu disetujui, itu pasti akan ada notifikasi seperti ini. Nah, setelah ada notif seperti ini, kalian tinggal klik saja cairkan. Maka di sini akan muncul jumlah nominal yang disetujui. Setelah itu kalian bisa scroll ke bawah, kemudian pilih lanjutkan. Kemudian akan muncul dokumen perjanjian pinjaman dari Privy ID untuk kita tanda tangani. Kemudian kalian pilih saja setuju untuk melanjutkan proses tanda tangan perjanjian pinjaman. Maka di sini akan muncul halaman seperti ini. Kita diminta memasukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS ke nomor yang sudah terdaftar. Nah, setelah berhasil itu berarti kita sudah melakukan proses penandatanganan kontrak pinjaman ya teman-teman. Tinggal tunggu saja proses pencairan pinjamannya. Nah, biasanya ketika kalian cek status order itu akan muncul keterangan seperti ini. Keterangannya adalah persetujuan dan di bawahnya proses e-sign. Banyak yang menganggap keterangan seperti ini itu adalah kita belum melakukan tanda tangan perjanjian pinjaman.
Padahal status order yang seperti ini itu adalah proses pemeriksaan dokumen perjanjian pinjaman yang sudah kita tanda tangani. Pada saat kita memasukkan kode OTP, otomatis kita itu sudah menyetujui dan dokumen perjanjian itu otomatis tertanda tangani. Jadi persetujuan ini tidak usah kita klik ya teman-teman, tinggal tunggu saja sampai dana cair ke rekening. Kalau kita klik maka kita sama saja mengulang proses penandatanganan perjanjian pinjaman, dan kita akan diminta memasukkan ulang kode OTP lagi. Dan pasti ketika kita memasukkan kode OTP-nya hasilnya tidak akan valid meskipun kita sudah benar memasukkan kodenya. Kenapa bisa seperti ini? Ini dikarenakan dokumen perjanjian pinjaman itu sudah kita tanda tangani. Jadi secara sistem itu terbaca kita mengulang penandatanganan kontrak pinjaman. Jadi sampai beberapa kali kalian masukkan kode OTP-nya, hasilnya tidak akan pernah valid. Nah, ini yang paling banyak dialami oleh para pengguna Bapradana pada saat melakukan sign kontrak pinjaman. Jadi buat kalian yang mengalami masalah seperti ini, kalian tinggal tunggu saja dan kalian tidak perlu melakukan tindakan apapun pada saat status order kalian sudah proses e-sign seperti ini. Nanti status ini akan berubah dengan sendirinya menjadi go live pada saat pinjaman sudah dicairkan ke rekening. Nah, biar kalian lebih yakin dokumen kalian itu sudah tertandatangani apa belum, kalian tinggal cek saja di aplikasi Privy ID. Karena Bapradana ini tanda tangan digitalnya itu pakai aplikasi Privy ID. Kalian bisa login ke akun Privy ID kalian masing-masing, dan ini adalah tampilan beranda dari aplikasi Privy ID. Kalian tinggal klik saja menu selesai. Di sini ada beberapa histori dokumen tanda tangan yang sudah berhasil kita tanda tangani. Kalian cek saja dokumen terbaru apakah ada. Biasanya kalau dari Bapradana itu keterangannya adalah dokumen PPBK seperti ini. Kalau belum masuk, kalian tinggal cek saja ke menu perlu tindakan. Jadi menu perlu tindakan ini adalah menu yang berisi dokumen mana saja yang belum berhasil kita tanda tangani. Kalau memang dokumen PPBK ini ada di menu perlu tindakan, berarti statusnya memang belum tertanda tangani. Dan kalian langsung saja eksekusi tanda tangannya di aplikasi Privy ID tanpa harus masuk ke aplikasi Bapradana. Oke teman-teman, selanjutnya adalah permasalahan pencairan dana ke rekening. Nah, untuk permasalahan lama enggaknya dana masuk itu, yang pertama adalah dari faktor rekening yang kalian gunakan. Biasanya proses pencairan dana paling lambat itu adalah 1 kali 24 jam dari pengajuan disetujui. Kalau lebih dari itu, pasti ada permasalahan di dokumen yang kalian isi. Bisa jadi pada saat scan foto iktp, kalian kurang teliti dan nama kalian itu terbaca tidak sama dengan rekening yang kalian gunakan. Nah, itulah sebabnya pencairan dana terkendala karena perbedaan nama di dokumen dan di rekening. Solusinya kalau kalian mengalami masalah seperti ini adalah menunggu sampai status pinjaman kalian itu dibatalkan oleh sistem. Kemudian kalian bisa ajukan ulang dengan menggunakan rekening yang berbeda. Di sini saya merekomendasikan kalian menggunakan Bank BCA untuk pencairan dana pinjaman. Oke teman-teman, itu tadi beberapa masalah yang sering dihadapi para pengguna produk pinjaman Bapradana. Dan semoga beberapa solusi yang saya berikan tadi sedikit bisa membantu permasalahan kalian. Jangan lupa untuk share pengalaman kalian yang sudah menggunakan aplikasi Bapradana di kolom komentar video ini. Terima kasih and see you next time.